never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Frankie Charchedi berbicara kepada TNT Sport setelah balapan dimenangkan oleh pembalapnya Marc Marquez. Meski, sobat, Marc Marquez menimbulkan kekacauan di awal dan berbahaya, ia berhasil lolos dari sana dan berangkat bersama seluruh grup MotoGP. Dia tidak hanya melakukannya meskipun merasa takut, tetapi dia tetap berada di depan dalam pertarungan sepanjang balapan melawan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Frankie Charchedi setuju untuk mengomentari semua yang terjadi ketika pembalapnya telah memenangkan perlombaan dan tentu saja dia mendapat sisi positif dan lucu dari hal itu. Kau tahu, kita menghabiskan waktu berjam-jam membicarakan rencana itu dan rencana itu hilang begitu saja dari awal. Charchedi mengakui bahwa mereka memiliki strategi balapan yang mereka dedikasikan waktunya, namun dengan apa yang terjadi dengan T-Arov, semuanya menjadi sia-sia. Maksudku, ini seperti, kamu tidak bisa menulis naskahnya. Maksudku, tidak ada yang normal. Ini seperti improvisasi, dia mengacu pada fakta bahwa di MotoGP apapun bisa terjadi tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan strategi sebelumnya. Selanjutnya Marc Marquez start di barisan depan yang membuat situasi semakin berbahaya. Ya, maksudku, aku baru saja mendengar Marc, di zaman sekarang ini, kamu harus berada di depan untuk mendapat peluang. Jadi itu adalah balapan yang sangat langka untuk bisa kembali dan masih berjuang untuk menang. Anda jarang melihatnya, jelas Charchedi. Terakhir, Charchedi berbicara tentang performa Marquez, rencananya adalah untuk tertinggal, terutama setelah hari Sabtu, di belakang Jorge. Menghemat ban sebanyak mungkin dan kemudian mencoba lagi di akhir. Jadi menurut saya lap pertama membuat perbedaan besar. Hanya karena begitu dia berada di belakang Pecco, dia jelas mampu bertahan di tikungan 3. Kita bisa melihat bahwa dia mengemudi dengan cara yang berbeda dari yang dia lakukan sepanjang akhir pekan. Dan kemudian jika Anda melihat 3 atau 4 lap terakhir, dia berbelok dengan cara yang sangat berbeda, kata Frankie. Sementara itu, penampilan buruk terus menimpa Aleix Espargaro, yang menjalani sesi kualifikasi salah satu yang terburuk dan mengumpulkan kesulitan di GP Australia. Namun, kurang dari sebulan sebelum pensiun, dia yakin masih berada di level tersebut. Akhir pekan yang sulit berlanjut bagi Aleix Espargaro, yang hanya meraih 2 poin kecil di Phillip Island. Pada hari Jumat, ia mengakui membutuhkan terlalu banyak waktu untuk menyesuaikan diri dalam satu-satunya sesi yang diperebutkan, yang ia selesaikan di posisi ke-18. Sementara di motor yang sama, Maverick Vinales menegaskan dirinya sebagai rival pertama Ducati di posisi ke-6. Di babak kualifikasi, sekali lagi dalam kondisi sulit di trek yang sebagian masih basah, veteran Aprilia itu masih kesulitan dan hanya menempati posisi ke-20 di grid start. Hasil terburuknya sejak Brno 2018, di mana ia mengalami masalah teknis. Saya sangat lambat di kualifikasi, aku Espargaro pada hari Sabtu. Kondisi yang sangat sulit, saya tidak begitu memahami dengan cukup cepat bagaimana menjadi cepat, dan ketika saya menaikkan suhu ban, sesi sudah berakhir. Jadi saya finish di grid paling belakang kualifikasi terburuk, jika bukan yang terburuk, yang pernah saya capai. Tidak ada yang perlu disalahkan, itu salah saya terlalu lambat, karena kondisi trek sulit di awal Q2, akunya. Jadi saya tidak bisa menyerang dan mengambil risiko. Saya tidak bisa menaikkan suhu ban, saya hanya lambat, sangat lambat. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Meski begitu, kecepatan Aleix Espargaro tetap menggembirakan. Dalam sprint yang ditandai dengan banyak terjatuh, pembalap Spanyol itu mampu naik ke posisi ke-8 dan mencetak satu-satunya poinnya di akhir pekan, dengan penampilan yang cukup meyakinkan. Marc Marquez kehilangan banyak waktu di awal GP Australia, karena pelindung visor berhenti di depan ban belakangnya.
Hanya berada di posisi ke-13 pada tikungan pertama, dia tidak lagi berpikir bisa menang. Seperti hari Sabtu, Marc Marquez kehilangan banyak waktu sejak start di Phillip Island, tetapi kali ini, ia mampu mengimbanginya dengan meraih kemenangan dan meraih kemenangan ketiganya bersama Ducati. Balapannya hampir berubah ketika ia tiba di grid start. Ia melepaskan pelindung visor tetapi karena angin, pelindung itu tersangkut tepat di depan ban belakangnya. Pengemudinya banyak terpeleset saat menaikinya saat berangkat, yang menyebabkan dia terjatuh dalam hierarki. Pada akhirnya, itu salah saya, karena itu bukan aturan, tetapi dengan pembalap, kami selalu mengatakan untuk menghindari robekan grid, untuk diri sendiri dan untuk tim orang lain, jelas Marquez kepada situs resmi MotoGP. Tetapi kali ini, sejujurnya, saya tidak punya pilihan karena di Australia, beberapa serangga berukuran sangat besar. Saat aku mengaktifkan perangkat hole shot di depan, ada serangga di kacamataku dan seolah-olah ada film. Aku melihat ke lampu, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas dan aku berkata pada diriku sendiri bahwa saat tiba di pada tikungan pertama, saya tidak punya waktu jadi saya putuskan untuk melepasnya karena akan terbawa angin. Namun mengenai roda belakang saya benar-benar menyadari dia ada di sana tapi aku berkata pada diriku sendiri, itu akan sangat sial. Setelah episode berbahaya ini, Marquez memasuki tikungan pertama di posisi ke-13 tetapi ia mampu keluar dari dua tikungan pertama di posisi ke-8, tanpa benar-benar memahami bagaimana ia bisa pulih begitu cepat. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya harus melihatnya lagi. Tertawa, dia bersenang-senang di konferensi pers, ketika dia mengira dia tertinggal. Saat saya berada di urutan ke-13 pada tikungan pertama, saya melihat Marini Yamaha, saya berkata pada diri sendiri. Sementara itu, Johan Zarco menunjukkan kecepatan mengesankan yang sulit dipercaya di GP Australia. Pria asal Prancis itu merasa Honda kini sedang bertarung dengan merek lain. Posisi ke-12 Johan Zarco hari Minggu ini di Phillip Island hanyalah hasil terbaik ketiganya tahun ini, yang sudah diraih dua kali musim ini, namun lebih dari hasil mentahnya. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Hondanya lah yang memuaskan pembalap Prancis itu. Posisi Zarco di finish hanya diunggulkan dengan mundurnya Pedro Acosta, keduanya terjatuh saat balapan sehingga membuat khawatir pembalap yang berada di belakangnya. Dan yang terpenting, ia berada di jantung pertarungan dengan rival yang mewakili semua merek di balapan. Lapangan, sesuatu yang masih tidak terpikirkan hanya beberapa minggu yang lalu. Kecepatan yang mengesankan, kok, pungkas Zarco. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat di data saya. Saya melakukan hampir seluruh balapan di bawah 1:29. Saya menjaga seluruh konsentrasi saya untuk mengulangi semuanya sebaik mungkin, dan tetap bersama orang-orang yang ada di depan saya. Raul Fernandez melewati saya, tapi dia lebih cepat. Dan kemudian Jack Miller, tapi saya bisa bertahan bersamanya, dan kami menangkap Fabio Quartararo. Ketika saya menyalip Quartararo, saya berharap untuk memperlebar jarak dengannya, dan tetap bersama Jack, sebelum mungkin menyerangnya. Tapi Quartararo mendapat angin kedua, itu benar-benar mengesankan. Dia menyalip saya, lalu dia mengejar Jack, dan kemudian Raul Fernandez, tapi saya tidak bisa melaju lebih cepat dari 1:20.87. Sangat sulit untuk menjadi lebih baik. Jack kesulitan pada dua lap terakhir, tetapi saya tidak dapat menemukan tempat untuk melewatinya.